Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatim Mutahari. Saya di sini sebagai moderator dengan NIM saya 23110108 dan makalah yang berjudul Perkembangan Ilmu Falak Sebelum dan Sesudah. Saya di sini ditemani dengan teman saya dengan Humam Fawad, Sastra Tulus, Salma, dan Agis Akmal Fauzi. Langsung saja, pendahuluan. Pentingnya ilmu falak. Definisi ilmu falak astronomi adalah cabang ilmu tentang yang mempelajari pergerakan dan posisi benda-benda langit untuk keperluan ibadah dan peradaban manusia. Peran dalam Islam. Ilmu falak sangat penting bagi Islam karena menentukan kepastian waktu dan arah dalam pelaksanaan ibadah. Waktu sholat, awal bulan hijrah, misalnya Ramadan, Syawal, arah kiblat. Di sini saya akan memaparkan tentang perkembangan ilmu falak sebelum Islam. Perkembangan ilmu falak sebelum Islam sudah berkembang di beberapa wilayah seperti Babilonia, Mesir kuno, India, Persia, dan Yunani. Kecenderungan awal perkembangan ilmu falak sebelum Islam seringkali berjalan beriringan dengan ilmu nujum atau astrologi yang mempelajari pengaruh benda langit terhadap nasib manusia. Nah, kontribusi utama perkembangan ilmu falak sebelum Islam di Babilonia yaitu pelopor sistem perhitungan waktu atau hukum Sitini, hukum per 60, yang gampangnya adalah setiap 1 jam sama dengan 60 menit dan setiap 1 menit sama dengan 60 detik. Yang kedua, kontribusi utama ilmu falak sebelum Islam di Mesir kuno yaitu menjadikan kemunculan bintang Sirius sebagai dasar kalender untuk memprediksi banjir tahunan Sungai Nil. Dan yang ketiga adalah di wilayah bangsa Arab, yaitu kontribusi utamanya mengenal manzilah Al-Qamar 28 stasiun sebagai dasar penanggalan prediksi hujan dan musim. Baik, selanjutnya yaitu ada tokoh astronomi pra-Islam. Yang pertama ada Thales, berpendapat bumi adalah dataran luas yang mengapung di atas air. Selanjutnya ada Pythagoras, yaitu menyatakan bumi berbentuk bulat dan beredar secara alami. Yang kedua ada Aristoteles, mengemukakan teori geosentris, yaitu bumi sebagai pusat jagat raya, benda langit berputar mengitarinya. Dan yang ketiga yaitu ada Claudius Ptolemus, menyempurnakan teori geosentris, yaitu benda langit bergerak mengelilingi bumi dalam lintasan lingkar berlapis-lapis. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai materi perkembangan ilmu falak pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa awal kenabian, perkembangan ilmu falak atau astronomi belum berkembang secara signifikan. Pada masa ini, fokus utama umat Islam yaitu hanya dakwah, jihad, dan penyebaran agama. Sedangkan penerapan langsung ilmu falak di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai dipraktikkan secara sederhana oleh umat Islam, yaitu dengan menentukan waktu ibadah seperti waktu sholat, waktu puasa, dan waktu zakat, dengan didasarkan kepada ruqyat atau pengamatan langsung terhadap fenomena alam, posisi matahari, dan posisi bulan. Yang ketiga, menentukan waktu sholat. Waktu sholat di masa ini ditentukan dengan melihat posisi matahari. Ketika masuk waktu zuhur, matahari tergelincir ke arah barat. Saat asar, bayangan manusia lebih panjang dari benda. Ketika waktu maghrib, matahari mulai terbenam di ufuk barat. Ketika isya, mega merah hilang di ufuk barat, dan saat subuh muncul fajar shodiq. Penentuan awal Ramadan dan Syawal pada masa Nabi SAW didasarkan kepada ruqyatul hilal, yaitu pengamatan bulan sabit baru. Rasulullah SAW memberikan penjelasan penting mengenai panjang bulan Qamariyah, yaitu hanya memiliki 2 kemungkinan, 29 hari atau 30 hari. Pemahaman ini menjadi landasan dalam menentukan awal dan akhir bulan, khususnya bulan Ramadan dan bulan Syawal. Kemudian,
Penentuan arah kiblat pada masa ini yaitu ketika Rasulullah SAW berada di Madinah yang letaknya di utara Mekah, arah kiblat ditetapkan menghadap ke arah selatan. Kemudian Nabi SAW menetapkan pedoman sederhana, yaitu antara timur dan barat adalah kiblat bagi yang berada di utara atau selatan Mekah. Hal ini berarti bahwa selama seseorang berada di kawasan utara atau selatan Mekah, rentang arah yang mengarah ke Ka'bah berada di antara garis timur dan barat. Kemudian, para sahabat dan tabi'in mulai menggunakan pendekatan yang lebih terukur dengan memperhatikan bayang-bayang matahari saat berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai Rashdul Qiblah, yaitu momen ketika arah kiblat dapat diketahui dengan akurat melalui posisi bayang-bayang benda yang lurus mengarah ke Ka'bah. Kemudian, pada masa ini, Rasulullah SAW mengharamkan praktik interkalasi atau tahrim an-nasi pada tahun ke-10 Hijriah. Interkalasi adalah kebiasaan masyarakat Arab pra-Islam yang menunda atau memajukan masuknya bulan-bulan haram agar mereka dapat menyesuaikan kalender dengan kepentingan tertentu, termasuk untuk berperang pada bulan yang diharamkan. Melalui keputusan Rasulullah ini, kemudian ditegaskan bahwa dalam satu tahun hanya terdapat 12 bulan Komariah dan 4 diantaranya adalah bulan-bulan mulia. Baiklah, saya akan melanjutkan teman saya, itu perkembangan ilmu falak sesudah Islam atau masa keemasan. Masa Bani Umayyah abad ke-8 Masehi. Kajian ilmu falak mulai muncul didorong oleh kecenderungan khalifah akan ilmu pengetahuan. Masa Bani Abbasiyah, masa keemasan perkembangan signifikan dimulai Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur 754 sampai 775 Masehi, memerintahkan penerjemahan buku-buku astronomi dari peradaban lain, India, Persia termasuk buku Sindhin. Gerakan terjemahan buku-buku Persia, India, dan Yunani banyak diterjemahkan ke bahasa Arab. Puncak kejayaan masa Khalifah Ma'mun bin Harun ar-Rasyid 813 sampai 833 Masehi. Lahirnya ilmu falak syar'i. Selain ilmu falak, muncul ilmu falak syar'i yang pembahasannya memacu pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kontribusi pasca Nabi. Umar bin Khattab meletakkan dasar sistem tarikh Hijriyah atau tahun 1 Hijriyah. Tahun Hijriyah Nabi SAW pada tahun 17 Hijriyah atau 638 Masehi. Ibnu Abbas merumuskan metode penentuan arah kiblat dengan memperhatikan arah hembusan angin. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membacakan atau memaparkan tokoh-tokoh ilmu falak. Tokoh-tokoh yang berasal dari tokoh-tokoh yang berasal dari kalangan umat Islam yang serta ikut mengembangkan ilmu falak. Di antaranya itu ada Abu Masyar. Beliau menciptakan karyanya itu Istanbul Ulum dan Nahdlatul Falak. Yang kedua itu Jabir Batani, di mana beliau itu memetakan letak bintang, dan beliau juga sudah membangun teropong bintang yang luar biasa pada masanya. Untuk kitab yang beliau ciptakan itu dan yang paling populer adalah Kitabu Ma'rifat Matilul Budur Bainal Arba'i Falak. Selanjutnya itu ada Abu Raihan. Beliau juga punya salah satu karya yang merupakan Al-Kanun Al-Ma'sadi, atau mungkin yang sering disebut sebuah ensiklopedia astronomi yang dipersembahkan kepada Sultan Maksud. Beliau juga selain ahli pada ilmu falak, beliau juga menguasai banyak sekali bidang.
ilmu lainnya seperti filsafat, matematika, geografi, dan fisika yang berdasarkan Ahmad Baikuni Al-Bairuni merupakan orang yang pertama menolak teori Ptolemeus serta menganggap teori geocentric tidak wajar. Selanjutnya ada Al-Faragani, seorang ahli falak yang berasal dari Faragan atau Transilvania di barat. Di barat. Nah, semua ahli astronomi di abad pertengahan mengenalnya menggunakan sebutan Alfaraganus. Hampir seluruh referensi tujuh pada Al-Faragani. Nah, beliau juga merupakan tokoh terkemuka serta seorang ahli ahli falak yang hidup semasa Khalifah Al-Ma'mun. Nah, untuk karya utamanya yang masih permanen bertahan pada bahasa Arab masih tersimpan baik di Oxford, di Paris, Kairo, serta perpustakaan Princeton University dengan judul yang berbeda-beda. Nah, di antara karyanya itu ialah Jawamil Ilmi An-Nujum wa Afal Haroka As-Samawati Usul. Nah, semua karya beliau telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin seperti Spanyol oleh John Hipelis dari Sevilla dan Gran dari Germania di tahun 899 Hijriah. Selanjutnya ada Nasiruddin At-Tushhi. Nah, beliau sering disebut sebagai Abu Ja'far Muhammad bin Al-Hasan Nasiruddin. Nah, beliau itu berjasa pada bidang yakni falak. Ialah adalah tokoh yang sangat menonjol di antara ilmuwan dan peneliti muslim lainnya. Penelitian beliau di antara lainnya itu seperti lintasan ukur dan jarak planet Merkurius, terbit serta terbenam, ukuran dan jarak matahari dengan bulan, serta kenaikan bintang-bintang. Nah, di antara karya tulisan pada bidang ilmu falak ialah Al-Mutawasir Bima Al-Hasandah wal Hallah, atau deretan karya terjemahan asal Yunani perihal geometri dan astronomi. Nah, dan sebuah hasil karya penyelidikan pada astronomi atau intisari astronomi. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada Muhammad Turgay Ulugbek. Beliau dikenal sebagai ahli falak dan sosok membentuk observatorium di Samarkand pada tahun 823 Hijriah dan menyusun Jid Sultan. Dan kesimpulan dari makalah ini, ilmu falak berkembang dari pengamatan prabadan kuno yang cenderung ke arah astrologi. Islam memberikan dimensi baru dengan menjadikan yang sistematis untuk memenuhi kebutuhan ibadah, sholat, kiblat, puasa. Teori-teori awal Yunani geosentris menjadi dasar yang kemudian dikritis dan disempurnakan oleh ilmuwan muslim mencapai masa kemasaan pada era Abbasiyah. Penerapan falak masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah fondasi ditandai dengan Ruqyatul Hilal dan penentuan waktu sholat berdasarkan bayangan yang kemudian disistematis menjadi metode hisab. Kurang lebihnya mohon maaf, kami sebagai moderator izin mengundurkan diri. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan selama presentasi berlangsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.